Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya, acara ini yang kita nantikan bersama peringatan Mau'izatul Hasanah dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Yanu yang datang dari Kalimantan Selatan. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Sama tiang. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul aliyyul kabir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad as-sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlal darab wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para tuan-tuan guru, ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran bian-bian badataan, namun kada mengurangi rasa takdim hormat ulun lawan bian sabadataan. Yang terhormat, yang kita banggakan, Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta Wakil Bupati masing-masing beserta ibu. Tapi biar Pak. Ulun hormati Pak Wakil Bupati Indra Gilir, Masya Allah beliau, alhamdulillah. Yang ulun hormati Pak Dandi, Pak Kapolres, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat, semua pejabat yang berhadir, baik dari sipil maupun militer. Mohon maaf, ulun kada nyambatkan sabarataan karena kebanyakan, kada mengurangi rasa hormat ulun bagi semuanya. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, pula sabarataan yang ada di Kuala Tunggal ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur benar dikumpulkan Allah di dalam ini masjid untuk mengenang, untuk mengingat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berada di dalam bulan Rajab, tentunya kita mengingat akan kejadian atau peristiwa
Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kejadian yang sangat-sangat ajaib yang tidak bisa diterima oleh akal manusia kalau memikirkannya pakai akal. Tapi kejadian Isra Mi'raj ini wajib diterima dengan iman, bukan dengan akal. Amun menerimanya pakai akal, seumuran kalau percaya. Karena menerimanya pakai akal, ini gawian yang mustahil menurut akal. Kejadian ini Allah berikan kepada Nabi kita saat umur beliau 51 wa 9 ashhur, 51 tahun 9 bulan. Umur Nabi waktu Isra Mi'raj 51 tahun 9 bulan. Memang ada tulisan yang hanya mengatakan 51. Ada pula tulisan yang mengatakan 52. Tapi pendapat yang paling kanan 51 tahun 9 bulan. Kejadian ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang telah dibaca oleh qari tadi. Dan di awal muqaddimah pun ulun sudah membacakannya. Ayat yang diawali dengan kalimat subhan. Subhanalladzi asra. Subhan. Kalimat subhan itu dipakai dua macam. Satu litanzih, yang kedua litta'ajjub. Kalimat subhan dipakai pertama bisa dipastikan orang banyak yang kada percaya. Supaya nak mengisahkan ini jangan dituduh berdusta, maka diawalilah dengan kalimat subhan. Artinya nak mengisahkan ini kisah bujur-bujur orang nak kada suap berdusta. Subhan, maha suci. Jadi tujuannya lit tanzih. Yang kedua menyatakan lit ta'ajjub, untuk menyatakan keheranan. Kisah Isra Mi'raj kisah yang paling ajaib, kisah yang sangat-sangat membuat otak manusia itu jadi bingung. Kehaharatan kisahnya, hebat benar kisahnya. Jadi ta'ajjub. Jadi kalimat subhan dipakai untuk menyatakan sebuah cerita yang di luar akal manusia. Subhan, subhan. Biasalah orang Arab menyambat subhanallah, tabarakallah, subhanallah, tabarakallah. Berbahasa kami di keluar itu uyumai. Subhanallah, tabarakallah. Melihat bibi dia marah. Subhanallah, tabarakallah. Bahasa di keluar itu uyumai. Tahu bahasa Kuala Tunggal apa lah? Ta'ajub melihat itu uyumai apa bahasa sini? Umai, bahasa kalau seperti umai ada yunya tambahannya. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Asra berasal daripada sara yasri, maknanya ia berjalan. Asra yusri, maknanya ia memperjalankan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang ia telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan Allah? Bi'abdihi ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang diperjalankan oleh Allah adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebut bi'abdihi, la binabiyyihi, la birasulihi. Tidak disebut nabi, tidak disebut rasul, tapi di situ disebut bi'abdihi. Allah menyebut Nabi Muhammad dengan titel kehambaan. Allah langsung yang menyatakan titel kehambaan untuk Nabi Muhammad. Inilah disebutkan kalimat kata-kata abdun, pangkat abdun akhassul awsafi wa asyrafuha. Sifat yang sangat khusus dan sangat mulia yang hanya bisa dipakaikan kepada orang khusus. Nabi Muhammad langsung diucapi oleh Allah sidin dinyatakan
hamba. Berarti status kehambaan Nabi Muhammad bujur-bujur hamba. Beda lawan kita. Ada kita nih hambaan. Ngaran hambaan itu sesamaannya umuturan, rurumahan, wawadayan, incaan. Ada bujuran, incaan. Hambaan kita nih. Bukti nah kita hambaan. Wayah ada di masjid. Itulah jadi hamba itu. Karena bila hambanya nih kan ada lagi, ikut akun dan suara hati masjid. Ini nggak ada gitu hamba kan? Hamba tadi kan. Nah, ada Nabi Muhammad resmi yang mengakui sidin jadi hamba langsung Allah resmi kan? Diakui. Sedangkan kita sebagai umat ini cuma kita mengaku jadi hamba. Jujur lah kita mengaku. Adalah Allah meresmikan kita dinyatakan jadi hamba. Ada. Nabi Muhammad aja yang ditunjuk jadi hamba 100%. Sedangkan kita mengaku-ngaku jadi Allah, ulun hamba dia. Ya kita menjadi Tuhan kau hamba. Nah, kita ini mengaku orang mengaku lawan diakui berbeda. Mengaku lawan diakui berbeda. Ulun nah mengaku, misalnya ulun mengaku jadi bupati Tanjung Barat, Tanjung Jabung Barat. Mengaku percaya orang, ada harapan percaya. Tapi mun sidin bang diakui, sidin diakui karena dipilih dengan pemilihan yang resmi. Dilantik oleh gubernur resmi jadi bupati itu diakui. Ulun mengaku-ngaku, kayak mana bujur mengaku, anda kayak bang jadi bupati juga. Kira-kira ulun ini pun mencalon kita belum bisa menang. Tapi diamanahi oleh Pak Guru Ikam teruskan dakwah. Banyak guru-guru kita mengamanahi. Jalankan dakwah selama ikam kawa, selama ikam sehat, waktunya ada. Terus jalankan dakwah. Tapi ingat, jangan ikut-ikutan berpolitik. Jadi tidak bawa calon jadi bupati. Jangan lompatan berpolitik. Tapi sebagai ulama kita harus paham masalah politik supaya kita jangan dipolitiki. Jujur biar. Bila jadi tuan guru kada paham urusan perpolitikan dan dunia pemerintahan, maka kita bisa dipolitiki orang. Hati-hati. Orang-orang soleh itu apalagi makomnya makom syekhul murabbi, syekhul mursyid, mereka mendapatkan 3 ilmal ulama, siyasatul muluk, hikmal hukama. Itu didapatkan mereka. Salah satu yang didapatkan orang wali biasanya siyasatul muluk. Mengerti urusan perpolitikan, mengerti urusan pemerintahan. Biar si tuan guru ini kada sekolah umum, tapi mengerti urusan seperti itu. Karena ilmunya ladunni langsung datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak abah guru sekumpul, itu bahari kadada sejarahnya sidin sekolah umum, dada sekolah SD kadada, sekolah SR kadada tadi bang sekolah umum. Tapi tamu-tamunya yang datang presiden, menteri, kapolri, bubuhan Pangdam, Dandim, DPR, bupati, gubernur, minta nasihatnya ke situ, minta pemandangnya ke situ. Padahal beliau bukan orang ahli di situ. Sebetulnya sekolahnya, maksudnya kan ada sekolah di situ. Tapi kenapa orang dunia ini meminta nasihat kepada beliau? Nah itulah diberikan Allah siyasatul muluk. Mengerti perpolitikan, mengerti dengan pemerintahan. Oh itu harus ya. Kalau kita mencermati perpolitikan Indonesia itu luar biasa, menghakon mencermati biar. Coba biar cermati bujur-bujur perpolitikan di Indonesia. Gerak-gerik ulama pulang kayak ini, gerak-gerik Habib pulang kayak ini. Biar mengerti apa tidak gerak-gerik bubuhan sidin itu kayak apa. Ternyata bubuhan sidin mendalami urusan perpolitikan dan pemerintahan. Oh ada yang harus berlaku seperti ini, ada yang
jaga ulun nak mau ngajak urusan perpolitikan di ya. Tapi ulun kada penting. Cukup ulun nang paham sorangan. Kadusan kita diberi paham kepada orang lain. Kada manfaat juga. Bagi ulun dulu kayak itu oh kayak ini kah? Oh kayak ini kah? Harus paham dia. Dalam ada belum ada bahas kita mau. Jadi gitu. Nah, Nabi Muhammad diakui menjadi hamba. Nabi Muhammad diakui menjadi hamba. Itu fungsi kata-kata kalimat abdul itu fungsinya untuk menyebutkan bahwa inilah pangkat yang terkhusus di hadapan Allah. Sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya siapapun yang diciptakan, statusnya tetap hamba di hadapan Allah. Yang kedua, fungsi daripada kalimat abdul itu tujuannya untuk menjagakan umat Nabi Muhammad agar tidak tersesat. Kama dhallat ummatu Isa bin Maryam, sebagaimana sesatnya umat Nabi Isa bin Maryam. Kan Nabi Isa itu orangnya sakti kan? Sakti kan ya? Sakti. Apapun yang dikusut oleh Nabi Isa jadi. Apa aja yang dikusut oleh Nabi Isa jadi. Makanya Nabi Isa itu diberi gelar Al-Masih. Masih itu artinya tukang kusut. Mata orang buta kusut sikit melihat. Burung tanah liat dikusut sikit tarabak menjadi burung. Apa aja yang dikusut jadi tukang kusut ini namanya Al-Masih. Al-Masih itu tukang kusut. Hebat Nabi Isa, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Sampai umat beliau overdosis dalam mentakdimkan beliau. Sampai bahasanya dikultuskan berlebihan. Sampai dikatakan Isa ibnullah, Isa anak Allah. Akhirnya mereka menjadi sesat. Nabi Muhammad dibanding dengan Nabi Isa jauh lebih harap Nabi Muhammad. Seorang hamba yang kawa diperjalankan Allah dari Mekah ke Palestina, naik ke langit macam-macam ditemui. Boleh malam itu juga super hebat perjalanan yang ditempuh Nabi Muhammad. Tapi Allah ingin menjagakan kepada umat Nabi Muhammad supaya kada sesat. Bahasa kitanya kayak ini. Ujar Allah, umat Nabi Muhammad, sehebat apapun nabimu, seharap-harapnya Nabi Muhammad, inya tetap hamba. Walaupun inya naik ke langit, walaupun kayak apa hebatnya, Nabi Muhammad tetap hamba. Itu tujuannya Allah menyebut Nabi Muhammad bi'abdihi, dengan seorang hamba, artinya supaya menjagakan umat Nabi Muhammad agar tidak mengkultuskan Nabi Muhammad berlebihan. Kultus berlebihan seperti mengatakan Muhammad anak Allah, itu berlebihan, akhirnya sesat. Paham ya? Suara mic ini jelas apa enggak? Jelas. Jelas apa enggak? Jelas. Kalau barang jelas berbeda tentu kosong. Jelas. Sejujurnya mic ini tarikannya terlalu kuat nih. Ini menarik ke suara. Kalau seperti ini keadaannya menarik seperti suara. Ini bukan menghina, cuma evaluasi. Sekira-kira kedepannya pihak dari pemerintah daerah kalau mengadakan tabligh akbar seperti ini disediakan sound yang sifatnya ringan untuk suara. Kalau ini berat ya, berat. Maaf, dievaluasi jadi. Bila kurang soundnya bisa ditambahi kan banyak duitnya. Ini suaranya kayak apa ya? Kayak terlalu menarik gitu. Ini ada yang bagus kayak melintang suara tapi ringan gitu. Jadi kadang terlalu menguras di sini. Ulun yang limpit ya. Dapat mulai nih. Ige. 1, 2. Anunya efeknya buang ini. Efek. Oh, dan
tiang-tiang ini sebiji. Jadi bantuan suara itu banyak meter. Yang di tiang sana nembak ke sini 2 biji. Jadi bersuara itu jelas sebenarnya. Ini hanya evaluasi, Pak. Evaluasi. Kan boleh jorong usul. Ahabahkan masyarakat. Di masjid tidak boleh bangkit, tidak boleh tepuk tangan, tidak boleh. Kalau Anda baca salawat, baca takbir, tidak boleh bangkit. Evaluasi aja, evaluasi. Enggak ada boleh nyambat biar mana-mana. Kalau udah nyambat kulit ya, ada apa-apa ini bagus supaya artinya bujur-bujur mahing kayak itu suara. Coba kita lihat di semumpul tuh. Nah, kayak mic di semumpul tuh ringan namanya. Ringan karena salonnya speakernya banyak. Gitu. Mic-nya pun tak larang, salwi juga sebiji. Mic-nya tak larang keluar. Namun menurut tuh tak larang. Allahu Akbar. Untuk syiar Islam itu jangan murah ya. Masa penceramah kalah mic-nya non artis? Itu mestinya artis saja mic-nya harga 10 juta, masa penceramahnya harga 2,5 juta? Kan ada level kita gitu. Masa artis akhirat kalah non artis dunia? Mestinya artis akhirat ini lebih di nomor 1 daripada artis dunia. Itu mudahan paham. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan itu memakai isim nakirah. Isim nakirah itu maknanya isyaratun ila taqlili muddati. Isyarat waktunya sangat-sangat singkat. Lailan itu ada yang mentafsirkan salasu sa'at 3 jam. Ada yang mengatakan arba'u sa'at 4 jam. Ada yang mengatakan qatfu lahdatin sakijib mata. Ini yang dipakai oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai, summa arudduhu minal arash qabla an yabrudal farash. Nabi kembali dari arash sebelum bekas belakang beliau dingin. Berarti satu mat benar. Nabi itu kan bahasanya diambil oleh malaikat. Ada riwayat Nabi barakah di Hijr Ismail, ada riwayat Nabi barakah di rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu namanya Atiqah binti Abi Thalib, sepupu oleh Nabi kita dan sanak Sayyidina Ali. Nabi guring di situ. Nabi itu ketujuh guring di rumah Ummi Hani. 7 benar sini. Kailullah kadang-kadang guring siang di rumah Ummi Hani. Sampai ada riwayat hadis Ummi Hani itu mananai palungnya Rasulullah. Artilah mananai. Nah, apa bahasa Indonesianya mananai dia? Manadah. Ummi Hani menadah keringatnya Nabi Muhammad. Mananai palungnya Nabi Muhammad. Kan guring siang panas, AC kadada. Berkipas angin kadada, besi papat kadada juga. Artilah papat. Kipas tangan. Itu papat bahasa kalaunya papat. Ditanai oleh Ummi Hani pakai botol, ditanai sihir. Lalu palung Rasulullah itu dijadikan minyak wangi oleh Ummi Hani sekeluarga. Itu hebatnya palung Rasulullah lah. Bawa harum. Palung Nabi kita bawa harum. Palungnya bawa harum, apalagi awaknya. Nang rahat palung lingkir bawa harum, apalagi naik mandi. Liwar harumnya awak Rasulullah. Beda lawan kita. Namun kita ini palung macam-macam bau, macam-macam belang. Ada nang bau tarap berikah, tarap masak, apa-apa bau tahun bulan, ada yang bau jinahong, bau ayam berjerang, macam-macam bau. Ini mah awak kita manusia deh.
dibawa dari Makkah ke Palestina. Ini transitnya 5 kali. Transitnya 5 kali kok. Di Thaibah, singgah di Madian, di Tursina, Baitul Laham, Palestina. Lalu naik ke langit. Antara bumi ke langit 500 tahun. Langit pertama, langit kedua 500 tahun. Sampai langit ke-7 4.000 tahun mestinya tidak sampai. Tapi ditempuh oleh Nabi Muhammad sekijip mata. Ini luar biasa benar nih. Luar biasa benar kejadian Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Start Nabi berangkat dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Dua masjid ini adalah masjid yang paling tuha ada di dunia. Masjid pertama Tuhan di dunia Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Masjid yang paling tuha ada di dunia Masjidil Haram. Setelah itu lalu ada Masjidil Aqsa. Ini masjid nomor 2 paling tuha ada di dunia. Masjidil Aqsa banahu Adamu ba'da an banal Ka'bata 40 sana. Nabi Adam mendirikan membina Masjidil Aqsa 40 tahun setelah membina Masjidil Haram. Jadi masjid paling tuha pertama Masjidil Haram, paling tuha nomor 2 di dunia Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sisanya Tadudi berada Masjid Nabawi zaman Nabi kita Muhammad, jauh lebihnya. Nah, jadi itu masjid yang paling tuha ada di dunia. Lalu bahari biar orang suah berucap ulun lagi ulun kakana non tuhainya. Masjid Makkah itu paling tuha ada di dunia. Imbah itu jar 2 hari imbah tutup di Makkah. Lalu orang maulah masjid pusaka Pasar Arba. Nah ada di Banu Alawas, Kabupaten Mabalong. Percaya bahari orang yang berpeito. Sekali ke sekolah belajar tafsir sawi, ternyata mesti kurang. Masjid pusaka Pasar Arba itu zaman Khatib Dayan adanya, zaman Kerajaan Banjar ya. Zaman Sultan Suryan Shah, zaman Pangeran Samudra, Pangeran Samudra Islam. Lalu Khatib Dayannya berdakwah ke situ. Ada akhirnya masjid di Banu Alawas itu. Padahal kan orang 2 hari 4 maka caya bahari. Tutup sekolah ada percaya lagi mesti kurang. Nah, ya Allah, itu bagian daripada sejarah Banjar ya toh. Aman sejarah di Jambi ini ulun kada tapi hafal. Dan tapi tahu itu adanya tapi kada tapi hafal lagi kada tahu. Kada tahu. Cuma ulun keluarga ada di Kuala Tungkal nih. Acil Sampurna. Mana sih Sampurna kayak apa? Kayak tulis Sampurna. Acil Sampurna itu bahari berdiam di Kuala Tungkal sini. Kalau di Tembilahan keluarga ulun dan sanak dini ulun di sidang sanak lalakian namanya Kai Alan orang menyambat bubuhan Banua Rantau. Bila bubuhan Banua Rantau iya toh bubuhan Kai Alan ulun kada tahu lagi hilang kontak. Ada tahu mudahan pas Tembilahan ini ada tetamu kita. Tapi asli lah jangan makan rumah buara. Oh iya itu aja anak kayak alat mana loh. Kayak alat banyak alat santai kah alat apa? Jangan ngaku-ngaku. Aku yang cucunya alat ya udah alat mana loh. Padahal cukurannya di padahal. Ngaran ini ulun Banjar. Ngaran ini ulun ke Banjar. Jadi bila ulun nak ke Banjar, umpama di Paninian sampai ya ke Banjar. Dan kakaknya si Bedri nama dia Tembilahan hari sisanya bubuhan ini diaman di Kalwa Kai Alam aja dan dia di Tembilahan. Jangan anak cucu mewah ini banyak. Kalau anak cucunya adalah anak cucu kita kan silahkan aja didatangi ulun gitu. Ampulo ulun layau ke sini. Nah di
Hadirin sekalian, yang mulia itu tadi pahalanya sembahyang di sana luar biasa. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjidil Aqsa 500 kali lipat, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahala. Kalau di masjid-masjid lain pahalanya kurang lebih kan? Mau biar sembahyang di masjid sini, sembahyang di masjid sana, sama aja, tidak ada beda. Paling yang membedakan itu langkah dia menuju masjid, itu diantaranya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami kata Allah mencatat langkah kaki kalian menuju masjid. Makin banyak langkah menuju masjid, makin banyak pahalanya. Jadi bersyukur biar rumah jauh pada masjid, ganda pahalanya. Amun nang rumah para keluarga masjid, boleh nah, supaya banyak isi pahala. Apa guru aja salingkan sampai di masjid boleh. Sahabat 7 kali boleh di masjid. Unang harapnya. Kalau pintar gitu ya, unang biasanya unang. Alladzi barakna haulahu, yang di sekitaran Masjidil Aqsa Allah berkahi sekelilingnya. Berkah apa? Berkah zahir dan berkah batin. Berkah zahir, di sekeliling Masjidil Aqsa banyak pohon-pohon, banyak buah-buah, banyak sungai-sungai. Berbeda dengan tanah Arab yang lain. Tanah Arab yang lain tandus, tapi tanah Palestina, tanah Masjidil Aqsa subur, nyaman didiami dia. Itulah makanya biasanya orang Arab itu bila datang ke Indonesia nih, himong. Kenapa pakai himong? Melihat Indonesia ini seakan-akan di dalam surga. Apalagi rumah ulunnya, rumah ulun tuh di sungai, di bawah banyu pegunyong, rumah ulun di atas. Jadi baiti tajri min tahtihil anhar. Rumah ulun itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ka'anna fil jannah, seakan-akan dia berada di surga. Makanya waktu orang Arab datang ke rumah ulun itu takjubnya dia. Orang Yaman datang ke rumah ulun, orang Yaman dia datang, Masya Allah ya Ustaz, Masya Allah, tabarakallah, ajib jiddan, baitut tajri min tahtihil anhar, Masya Allah, ajib. Dia orang naam, dia pokoknya naam, dia orang Arab kok nggak ada mesinnya kok, baik naam, itu juga interaksinya kan. Masuk Arab mana takjub punya melihat sungai mengalir di bawah rumah itu takjub, karena di Arab ada namanya itu. Nah, masuk Arab rumah, ulun suruh ikut limau. Ulun ini tidak tahu bahasa Arabnya limau namanya. Supaya ulun kata-kata tahuan umur, ulun pancing dulu Arabnya. Ya Syekh, mahada. Apa ini? Oh, ada sabar bertukar. Oh, nah, ya Syekh, bertukar. Pakai akal juga biar sudah ada umur. Maka diingat lagi ya Pak. Ada lontong, mulut suruh lontong. Bingung Arab melihat segitiga berbuah. Bingung. Ya Syekh, Ustaz, ya mahada aja. Apa ini? Ulun udah tahu ini bahasa Arabnya. Jawablah seadanya, ya Syekh, ada lontong. Ini lontong. Ada lontong. Min khasaisil Andalusia, termasuk khususiat orang Indonesia. Awal mula lontong nih. Wa lontong minar rus. Ini lontong daripada beras. Oh, nah. Betul ya Syekh. Bismillah. Makan. Ajib. Tayyib, ajib jiddan. Tunggu, Masya Allah, ajib. Naam ya Syekh. Naam ya. Rame, biar memanggil orang Arab rame sebetulnya, asal paham. Yang tak paham udah rame. Tapi menurut bahasa Arab pasar, tak lain lawan bahasa Arab nasional. Bahasa Arab kitab, lain lawan Arab pasar. Amun orang Arab tuh mandiri kita pakai Arab pasar, biasanya kita bisa nganga-nganga dia, karena bahasanya tak lain. Arab pasar itu bahasa kita bahasa kampung.
bahasa kampung. Kayak contoh ulun contohkan. Jendela itu bahasa kaluannya lulungkang. Bahasa Biak sama ya? Sama. Gitu aja. Ini tujuh ibitnya. Lulungkang itu bahasa Arab nasionalnya nafidah. Nafidatun, jendela. Bahasa Arab nasionalnya buka, iftah. Iftahin nafidah, buka jendela. Tapi kalau kita ke bahasa Arab pasar, jendela itu bahasa Arabnya takoh. Orang Arab menyebut gem, tagah. Jendela itu bahasa Arab pasarnya tagah. Fi'il amar untuk kalimat untuk perintah buka, bahasa Arab pasarnya kuku untuk laki-laki. Adapun kalau memerintah pembantu bibinia, barisnya diulang kasrah. Ada yang berani baca? Ada yang berani baca? Jadi kalau orang Arab menyuruh khaddam laki-laki, fuku taga, buka jendela. Kalau pembantunya bibinia, barisnya kasrah. Berani baca? Wanek baca biar tak ketulakan. Maka tuh orang Banjar hanya datang ke Arab, tempat bergawi di Arab. Pas disuruh Arab kayak gitu, ya umah aja. Fuk taga ya Arab. Baris maka ulun dari sini. Fuk taga ya Arab. Amok nabi bini nek. Umol ada lirak kau aja. Ma ya Arab umol. Arab pada mengerti dan umol ada mengerti. Ma ya Arab umol kau aja. Kalau lu lancir apa ada Arab tuh kadang lanci kan ada bahasanya memangnya itu. Tapi kata bahasa Banjar ya bahasa lanci. Amun bahasa Arab normal gitu. Nah, itulah jadi perlu juga kita mengetahui bahasa orang itu perlu juga ya. Perlu. Sama bahasa Indonesia bersatu padu, bagus kan? Tapi bahasa Banjar bersatu padu ada baik. Bersatu padu bahasa Banjar ya bersatu padu. Aku bersatu ada baik. Orang wadah kami ya, hanya pulang ke Jakarta. Itu sipit bagian kehilir pada keluar. 5 orang tulangkan ke Jakarta. Dari Samsudin Nur mendarat di Soekarno Hatta. Pas di bandara langsung bobot ke mobil menuju ke Monas. Nyantai di Monas, diduga di Monas. Ada orang penjualan. Oh Pak, maaf Pak, Bu, rujak jauh sini. Pak, Bu, rujak jauh sini. Parakinya pulang, Pak, Bu, rujak. Jangan minta rujak di sini. Aku hanya datang ke Jakarta, tahu kan? Kurang hanya datang tadi rujak di sini. Dikira sih itu rujak tuh merujak kayak ini nah. Merujak begini lah. Merujak bahasa Banjar ya gini nah merujak. Nah merujak. Ibarat tumbak misalnya atau tongkat dasar menjurak nior. Nah merujak atau menjurak sama. Nah merujak nior. Bahasa Banjar rujak tuh kayak itu. Aku di sini ngerti amat apa dirujak semua ada dijelaskan oleh tukang jual, maaf Pak, rujak itu ini loh Pak. Oh itu pancok. Ya rujak ya pancok ini tuh juga berarti. Ya makanya perlu lah biar belajar bahasa itu perlu. Masalah Indonesia karena belajar bahasa Indonesia sebagai warga negara yang baik kita harus belajar bahasa Indonesia.
bahasa Banjar rawa-rawa tuh bahasa Indonesianya disapa, ditegur. Nanti kalau ketemu saya di jalan ditegur ya, disapa ya. Saya tidak ingat lagi. Rawa-rawa ya aja saya. Bingung. Kok Mbak Yu cepat sekali sampai ke acara ini, Mbak Yu? Oh, saya ini kan hafal Jalan Mahantas di sini. Jalan Mahantas tuh ya. Bahasa Indonesianya Jalan Pintas gitu. Cuma ingat lagi. Jadi kadang-kadang bila diundang orang di padang apa, orang perkuliahan, orang pendidikan, bahasa kita bahasa orang berpendidikan. Jadi memakai bahasa yang gaya-gaya berpartisipasi, evaluasi, imunisasi. Bahasa yang itulah amputasi, asimilasi, minimalisasi, sosialisasi, spekulasi. Itu dipakai oleh kita saat berhadapan dengan mereka-mereka yang berpendidikan. Namun janganlah di kampung terusan nyebar spekulasi. Orang kampung aja dengar banyak ada spekulasi. Banyak ada spekulasi. Itu makna. Dan bisa kita aja lagi gitu. Nah, kembali ke Isra dikit lagi. Jadi di sekitaran Masjidil Aqsa itu diberkahi mana? Berkah yang paling utama banget, berkah di sana banyak jejak langkah para nabi dan rasul. Itu adalah berkahnya. Linuriyahu min ayatina, tujuan kami mengisra dan memi'rajkan Nabi kata Allah untuk kami menampaikan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Allah menampaikan tanda kebesaran yang dimiliki oleh Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya amun pian tahu Allah Maha Besar, pian tahu Allah Maha Kuasa, jangan hidup ini berputus asa. Allah mudah merubah segala-galanya. Hari ini miskin, esok bisa jadi orang kaya. Hari ini bungol, esok bisa jadi orang alim. Karena mustahil, Allah Maha Kuasa. Hari ini hidup penuh dengan masalah, jangan putus asa. Allah menjamin inna ma'al usri yusra. Ibadah sulit pasti nyaman. Terus kita menang artinya putus asa terus. Apalagi dapat masalah sampai hendak bunuh diri, jangan. Bebayanya ditolak oleh binian dan bunuh diri. Ini yang menolak dan bunuh diri lah. Balakian, jangan dikatakan. Di akhir zaman balakian Nabi sudah menyebutkan inna min asyratis sa'ah. Di antara ciri kiamat ayyul fa'al ilm wa yadhhar al-jahal wa yamshu az-zina wa yushrab al-khamar. Lalu Nabi menyebut wa yaksuran nisa wa yaqillar rijal hatta yakuna li khamsi imra'atan qayyimun wahid. Di akhir zaman mendekati kiamat, laki-laki satu, binian 50. 1:50. Jangan takutan kehabisan stok. Banyak binian tahu kan? Kumbang tidak setangkai, kumbang tidak setangkainya. Bunga tidak setangkai, kumbang tidak seekor. Nah itu banyak stok yang khawatir. Ditolak orang, datang terakhir. Itu kurang. Ini bakalan tolak main mulai nangis. Ada bagel, ada datang terakhir. Nah, ditolak tuh buktikan. Biar yang menolak kita dulu nantinya menangis menyesali. Karena Allah tolak kita. Itu kurang. Mas karena tolak telah buktikan. Oke, kamu menolak aku saat ini. Tunggu 2 tahun, 3 tahun ke depan, kamu akan menyesal karena menolak aku. Itu kurang buktikan. Ada yang akun putus asa. La ilaha illallah. Bayi ditolak binian, hendak meminum baikon. Habis ke sebotol ya kena mati juga. Sekali ini kecap asin. Tata-tata ini baik
mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Jangan irama. Itu judul lagunya habis bilang terbitlah terang. Kalian Kamelia, atau Kamelia hendak bunuh diri. Anu iramanya mengatakan baik itu minum terakhir. Jikit dibawa ke hari belentok. Hari karakin berjalan mah, hari karakin berjalan gitu kan. Diselamatkan rumah irama, apa dan bunuh diri hari karakin. Hidupnya apa namanya banyak masalah. Diselamatkan, dibawa pulang ke rumah, disamarkan jadi lalakian. Ya rambut hari karakin itu digalong ke atas tuh gitu pi. Bila mama aja rumah irama anak ini siapa ikam jawabnya Anin, ya kan? Anin jawabannya. Pas jibuk banyak di sumur, pas jual tuh pe, apa ada ampok lagi banyak rumah. Kamu kan selama ini yang namanya Amin. Kenapa kamu ke rumah saya? Beda familiar gitu. Tapi Rama itu tahu biar ini benar. Lagi cinta segitiga tuh apa ini? Cinta segitiga. Sate, ujungnya sate cinta segitiga tuh. Saurat nama pacaran atau dan sandal nama bine sakit hati lah. Ibu curang gitu pilih bahari ingat apa ya? Rumah Rama namanya Buddha. Mbah konser tes pakai gitar pas kena mata. Pincang mata Rumah Rama Buddha. Bayangkan tahu Rumah Rama Buddha pas insinyur Dendi nang mangawini siri karakin. Insinyur Dendi itu kakaknya kakak rumah. Jadi nama kami nih nyarumah irama bincang karena apa ada mereka lagi maharagu hari kakak nyarumah irama suaramu mengingatkanku pada seseorang. Ingat aja ya lawan seseorang pacaran seorang ini ada sakit hati ya namun mereka lagi menangis saja melihat nyarumah irama Buddha pas sudah masa-masa operasi dioperasi makanya pas rumah irama melihat mereka begini beragam begini kah udah muka parda juga nggak bisa mana kakek karbu kakak itu nggak ada bisa apa Rika Rika lagi buka rumah irama menyasar motor kol datang rajanya mati Rika lagi itulah cinta segitiga akhir pertemuan membawa kematian. Benar. Tapi lebih dari segitiga ya. Dah. Mau. Saya kira 5 menit lagi. Allah. Liduriyahu min ayatina. Dah. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini tafsir pertama. Tafsir yang kedua, innahu huwas sami'ul basir. Yang sami' Nabi Muhammad, yang basir Nabi Muhammad. Nang melihat, nang mendengar Allah memanggil langsung Nabi Muhammad. Yang melihat Allah langsung pala Nabi Muhammad. Wa ba'da Isra'il urujun lis-sama hatta ra'an Nabi rabban kallama. Nabi melihat Allah pakai mata kepala. Kayak apa Nabi melihat Allah pakai mata kepala? Min ghairi kaifin wal hisab, kata kawan dikisahkan. Nah, mengetahui kayak apa itu aslinya cuma Nabi kita Alaihi Wasallam. Sedangkan kita cuma mendengar khobar bin khobar saja. Nah, inilah sekelumit daripada sebagian sejarah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan manfaat untuk diri ulun dan pian-pian saudara. Mudah-mudahan majelis hari ini menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni Allah. Bersama sahabat kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan saudara panjang umur, sehat walafiat, diluaskan Allah rezeki yang halal, tak susah mencarinya. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul pada hari ini Allah Ta'ala kabulkan semua hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Allah selamatkan kita bertahan dunia sampai akhirat. Begitu pula anak
Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Tapi kalau ada aja kamar mandi di rumah, nggak usah ke sumur di ladang. Jauhan ya, jauhan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung perkutut, burung merpati, burung buburak, burung batiung. Itulah nama-nama burung. Anak singa gugur ke jurang, mati. Ini dapat disampaikan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.